Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap dari kita. Pada saat ini saya mengajak setiap dari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-104. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta." Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka kita harus membuat sebuah pilihan. Entah itu pilihan yang buruk, entah itu pilihan yang baik. Tapi pada dasarnya kita manusia yang hidup dalam dunia ini, kita harus membuat sebuah pilihan. Ketika kita tidak memutuskan membuat apa-apa, itu pun adalah pilihan dan kita harus menanggung konsekuensi yang akan kita terima dari ketika kita memutuskan untuk tidak membuat apa-apa pada saat itu. Maka dari itu, sebagai manusia, khususnya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa hidup sendirian. Setiap keputusan yang kita buat tidak bisa didasarkan pada diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan bagaimana keputusan yang kita buat itu harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bagaimana aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Jadi pengertian itu didapatkan ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dampaknya apa? Dikatakan selanjutnya, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara-saudara, di sini jelas sekali ketika kita membaca kitab Mazmur, maka firman Tuhan menyatakan kepada setiap dari kita pengertian yang benar, pengertian yang sesuai dengan maunya Tuhan. Itu pasti tidak akan pernah bertabrakan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Itu sudah pasti akan sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Kita akan membenci apa yang Tuhan benci, dan kita pasti akan belajar semakin menyukai apa yang kita sukai. Dan kita bersyukur karena ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup setiap dari kita. Yang menjadi bagiannya kita adalah kita buka hati kita belajar untuk taat dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus itu dikaruniakan kepada setiap dari kita, ketika Roh Kudus itu diberikan kepada setiap dari kita, maka seperti janji Yesus di kitab Yohanes, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada setiap kebenaran. Dan ketika Roh Kudus memimpin kita kepada setiap kebenaran, maka itu akan memampukan setiap dari kita untuk membuat keputusan yang tepat, yang sesuai dengan apa maunya Tuhan di situasi yang tidak mudah sekalipun. Yang perlu kita lakukan adalah belajar taat, kita belajar untuk senantiasa berserah kepada pimpinan Tuhan, kepada kedaulatannya Tuhan. Dan itu adalah cara bagaimana setiap dari kita bisa hidup senantiasa taat. Taat tidak pernah berbicara tentang kita bisa, kita mau, dan kita mampu. Ketika kita melihat kehidupan setiap hari kita harus mengakui bagaimana sering kali kita gagal untuk taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita bersyukur karena Kristus datang, Kristus beserta dengan setiap dari kita, dan Kristus yang akan terus menopang kita agar dalam setiap ketakutan yang kita alami, dalam setiap kekhawatiran yang kita alami, kita dapat belajar untuk senantiasa taat karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Dan biarlah dalam menjalani kehidupan setiap dari kita senantiasa mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan ingat ketika kita melakukannya, ketika kita menaatinya, kita tidak melakukannya sendirian. Meskipun konsekuensinya buruk, tapi ada Allah, Yesus yang beserta dengan setiap dari kita. Dan itu adalah dasar bagi setiap dari kita untuk apa? Untuk hidup menyenangkan Allah saja. Bukan supaya Allah berkenan kepada setiap dari kita, tapi karena Allah yang sudah bersama-sama dengan setiap dari kita, yang akan terus memampukan kita memelihara hidup kita. Dan itu adalah dasar bagi kita untuk senantiasa taat, melakukan apa yang benar di hadapannya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah ketika kami menyadari apa yang telah Engkau lakukan bagi setiap dari kami, bagaimana Engkau mau datang dan Engkau mati, dan akhirnya Engkau bisa bersama-sama dengan setiap dari kami apapun situasi kami.
Biarlah itu yang menjadi dasar bagi kami untuk hidup senantiasa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.